Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mubarok dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7 dalam koneksi PHP dengan MariaDB. Langsung saja di tugas praktikumnya. Untuk yang pertama itu buatlah flowchart untuk sistem buku. Kalau langsung dari flowchartnya ini agak sulit, jadi langsung ke dua dulu. Buatlah database dengan nama DB Akademik, kemudian buatlah tabel buku tamu yang memiliki 3 file: ID buku tamu, in11pki, nama varcharnya 100, emailnya varchar 100, komentar teks. Di sini saya sudah membuat data buku tamunya dengan isi ID buku tamu, nama, email, kemudian komentar. Untuk isinya, data tipenya itu ada integer di ID buku tamunya, kemudian di nama itu varchar, email varchar, dan komentar itu jadi teks. Dan yang menjadi primary key-nya itu di ID buku tamunya. Kemudian di datanya, untuk datanya di sini kan ada Noval Agil. Nah, di sini ini saya sudah mencoba mengakses di browsernya. Kalau ingin menambahkan ini datanya di sini, cukup di browsernya kita ketik saja. Untuk langkah-langkahnya sebelum ini, kemudian sudah membuat database-nya, buatlah file koneksi dengan nama koneksi PHP dan file untuk tampil data dengan nama view PHP. Untuk yang pertama kan untuk koneksinya sudah saya codingkan di sini. Untuk hostnya itu localhost, masuk ke localhostnya, kemudian di usernya itu ada root, kemudian di passwordnya tidak ada password, kemudian di database-nya itu ada di data DB Akademik, kemudian di portnya itu 3306. Langsung saja di si browsernya, kita coba lihat. Langsung aja localhost. Saya menaruhnya di tugas 7. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari indeks ini. Jadi untuk indeks itu untuk menampilkan sebuah web yang seperti ini. Kemudian di view-nya ini untuk menampilkan hasil dari inputan yang dituliskan di indeksnya di sini. Kita coba saja nama Adit. Ini terserah Adit untuk namanya. Dan tulis komentarnya win. Coba kita kirim. Nah, untuk komentar itu berhasil disimpan. Maksudnya nanti dikirim komentar di sini. Seperti ini. Tadi hasilnya cuma pencet sekali saja. Kalau dipencet berkali-kali, maka hasilnya akan masuk, datanya akan masuk berulang-ulang. Dan data di sini itu bisa masuk di sini. Kita coba dulu. Kita
SQL, di heading SQL, di bagian buku tamu. Ini data. Nah, di sini. Jadi datanya masuk semua yang saya ketik tadi. Kemudian untuk yang pertama itu kan membuat flowchart untuk sistem buku tamu. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya. Untuk mulai itu pertama-tama mengunjungi buku halaman. Mengunjungi buku halaman itu ya seperti ini awal. Nah, di sini. Kemudian di pengunjung mengisi form nama, email, komentar. Kemudian di sini saya mengisi nama, kemudian email, kemudian komentar. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah, di sini itu data itu apakah valid atau enggak. Jika valid, maka jika valid itu data harus diisi semua. Jikalau tidak diisi salah satunya, maka semua file harus diisi. Nah, di sini itu maka datanya itu maka tidak ditampilkan pesan error. Maka harus ada komentar di sini. Di sini sudah muncul. Seperti itu untuk tampilan buku tamu yang saya kerjakan sesuai di tugas 7. Kemudian sudah data itu valid apa enggak, maka buka koneksi database buat database ini, kemudian insertnya itu ke tabel buku tamu. Jadi masuknya itu ada di buku tamu di sini. Nah, di sini. Kemudian di tampilan data UPHP biar tampilan keluar seperti yang tadi itu, seperti di sini. Itu semua codingannya ada di bagian sini. Include ini. Sudah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.